Bismillahirrahmanirrahim. Memandang azan sayup di telinga, memecah malam di kala sunyi. Dengan keikhlasan anak-anak semua, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Anak-anak Umi, apakah anak-anak Umi pernah merasakan sakit hati terhadap orang lain? Jika anak-anak Umi pernah merasakan sakit hati kepada orang lain, apa yang anak-anak Umi lakukan? Mungkin ada anak-anak Umi yang menarik-narik kasur, yang menarik-narik selimut, alas tempat tidur. Ada anak-anak Umi yang memencak-mencak. Mungkin ada anak-anak Umi yang berteriak-teriak marah. Ada anak-anak Umi yang berkelahi, mengeluarkan senjata-senjata tajam, dan bermacam ragam anak-anak Umi melampiaskan perasaan marah, kesal, dan kecewa. Ada juga yang menangis tidak henti-hentinya, mungkin dari pagi sampai ke pagi lagi, karena hatinya sakit dan merasa tergores. Jika di hati anak-anak Umi mendengarkan kata-kata yang tidak baik, itu langsung gundah di sini. Kegundahan itu lama-kelamaan menjadi berat dan tidak bisa teratasi di sini. Terlalu galau. Apa yang harus anak Umi lakukan? Sebenarnya, pertama harus memaafkan diri anak Umi terlebih dahulu. Karena di situ ada emosi, ada marah, ada egois, ada rasa diremehkan, ada rasa dilecehkan. Itu yang membuat anak-anak Umi merasa di dalam dada anak-anak Umi emosi yang sangat bergelora, menggebu-gebu, sehingga rasanya tidak kuat anak-anak Umi untuk menanggung beban penderitaan yang ada di hati anak-anak Umi. Pertama sekali, anak-anak Umi harus memaafkan diri anak-anak Umi. Kalau anak-anak bilang, aku maafkan diriku, aku maafkan diriku, itu agak kurang maksimal. Tapi anak-anak Umi bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, di hati hamba ini rasa marah, rasa emosi menggelegak-gelegak ya Allah, menggelegar ya Allah, sehingga hamba tidak kuat untuk menahannya ya Allah. Jika kesedihan hamba ini dikunci oleh jin ifrit ya Allah, lepaskanlah kunciannya ya Allah, lepaskanlah kunciannya yang ada di hati hamba ini ya Allah, dan keluarkanlah ia dari hati hamba ya Allah. Jika masih juga anak-anak Umi merasakan gejolak ini dalam dada anak-anak Umi bilang gini lagi, ya Allah, jika jin dan ifrit tadi dikunci oleh anak buah Dajjal ya Allah, hamba mohon lepaskanlah kunciannya ya Allah, lepaskanlah kunciannya ya Allah, dan keluarkanlah ia dari hati hamba ya Allah, karena hamba tidak kuat untuk menanggungnya ya Allah. Keluarkanlah ia ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Karena di situ terletak Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang terluka, yang memohon pertolongan Allah. Allah akan melindungi, mengatasi, menghilangkan rasa sedih dan gundah gulana anak-anak Umi. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Di situ letak tidak ada daya dan upaya manusia hambanya ini, hanyalah melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak Umi jangan merasa anak-anak Umi bisa menyelesaikan masalah anak-anak Umi sendiri. Anak-anak Umi harus datang kepada Allah untuk memohon pertolongan Allah, karena langit dan bumi ini adalah kepunyaan Allah SWT, termasuk isinya, termasuk kita adalah sebagai hamba Allah yang harus selalu berpasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti diam. Pasrah adalah melakukan tindakan-tindakan bagaimana agar anak-anak Umi lepas, bebas daripada belenggu kesedihan, belenggu sakit hati, belenggu amarah. Ayo lepaskan belenggu-belenggu itu agar syaitan, jin ifrit dan anak buah Dajjal tidak menguasai hati dan otak kita. Anak-anak Umi, banyak orang berkata, ekspresikan amarahmu, tunjukkan kepada orang bahwasanya kau itu marah, dan luahkan perasaan amarahmu. Sering Umi melihat
kadang-kadang di konten-konten YouTube. Jika ia marah, ia akan pergi ke bukit atau ke gunung atau ke rumah yang kosong. Dia akan berteriak sekencang-kencangnya untuk meluahkan, mengekspresikan rasa yang gundah gulana di hatinya. Sebenarnya itu kurang tepat anak-anak Umi. Makin anak-anak Umi berteriak, makin anak-anak Umi meluahkan amarah, emosi yang ada di hati anak-anak Umi, makin masuklah mereka-mereka itu, jin ifrit dan anak buah dajjal, berlomba-lomba masuk ke dalam tubuh orang yang marah. Jika anak-anak Umi tidak mengatasi marah dengan memohon pertolongan Allah, maka di situ kalau tidak ada Allahnya, merekalah yang datang beramai-ramai yang menguasai kita. Mungkin anak-anak Umi pernah mendengar cerita ini. Ini terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabatnya. Ada orang Arab yang memarahi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Karena beliau diam, Nabi masih berada di situ dan tersenyum. Setelah itu orang Arab ini memarahi kembali sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merasa dimarahi beberapa kali, maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dan sedikit marah kepada orang yang memarahinya. Melihat kondisi seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempat tersebut. Sahabat Rasulullah melihat Rasulullah meninggalkan tempat tersebut, dia mengejar Rasulullah untuk ditanyakan mengapa Rasulullah meninggalkan tempat tersebut. Apakah Rasulullah tidak suka dengan beliau? Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bukan tidak suka dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi semasa sahabat ini tidak menjawab dari amarah orang Arab tersebut, maka pada masa itu malaikat banyak berkumpul di sekitarnya. Setelah ia menjawab amarah-amarah dari orang tersebut, maka bergantilah malaikat bubar, yang datang, yang berkumpul ramai di situ adalah bangsa jin, sehingga Rasulullah meninggalkan tempat tersebut. Maka dari itu anak-anak Umi, sesuatu yang tidak kita baca bismillah saja itu tidak ada keberkahan. Apalagi amarah, emosi yang meluap-luap, yang meledak-ledak, di situ tidak ada keberkahan. Yang ada hanyalah bantuan daripada bangsa jin, sehingga anak-anak Umi bisa melihat orang yang marah, betapa kuatnya mereka, betapa gagahnya mereka, betapa hebatnya mereka. Karena itu bukan mereka lagi, bukan jati diri mereka lagi, tetapi itu adalah sudah bercampur jiwa mereka dengan bangsa jin. Sebenarnya anak-anak Umi, semua yang terjadi kepada anak-anak Umi itu adalah pelajaran yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bagaimana seseorang itu bisa mawas diri atau mengoreksi diri sendiri agar ia bisa berjalan di jalan yang benar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Umi ada tips untuk bagaimana cara anak-anak Umi mengatasi rasa kecewa yang teramat sangat di dalam hati dan dalam pikiran. Jika anak-anak Umi mengikuti rasa hati, biasa pepatah mengatakan begini, mengikuti hati mati, mengikuti rasa binasa. Jangan kita mati sebelum waktunya dan jangan kita binasa sebelum waktunya. Maksud Umi di sini adalah bagaimana cara anak-anak Umi agar anak-anak Umi bisa mengadukan hal ini kepada yang tepat, yaitu yang maha tepat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Umi juga sering mengalami hal yang sama seperti yang anak-anak Umi alami. Cara Umi mengatasinya adalah dengan muhasabah diri, yaitu mengoreksi diri Umi sendiri. Caranya adalah Umi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umi duduk dan Umi akan berdoa kepada Allah, baik itu mau mengangkat tangan boleh, tidak juga boleh. Caranya begini, Umi akan memberikan tips kepada anak-anak. Diawali pembelajaran yang Umi dapat dari Ustadz Danu, yaitu segala sesuatu perbuatan harus kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Umi mulai mempraktekkannya ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, hamba yang bernama Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapanmu ya Allah, memohon kepadamu agar sakit yang hamba rasakan ini dimohonkan kepadamu agar engkau memberikan hamba kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba rasakan ini dikarenakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba derita ini dikarenakan amarah-amarah hamba, emosi-emosi hamba yang mendengarkan kata-kata dari orang lain yang sangat menyinggung perasaan hamba sehingga hamba marah ya Allah, hamba emosi, hamba kesal, hamba benci dengan orang tersebut ya Allah. Ia berkata-kata tidak menimbang perasaan hamba ya Allah, dia seenak-enak mulutnya saja berkata-kata. Ia mengatakan hamba bodoh ya Allah, ia mengatakan hamba tidak berguna ya Allah. Itu membuat hamba sakit dan kesal ya Allah. Dan jika ia memberikan uang kepada hamba ya Allah, dia memberikannya dengan melempar ya Allah, membuat hamba sedih, hamba sakit hati, hamba kesal, hamba kecewa ya Allah. Jika itu salah dan dosa besar di hadapanmu, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, jika telinga hamba mendengarkan kata-katanya langsung sakit, telinga hamba mendengarnya bawa ke otak dan ke hati hamba, ampunlah telinga hamba ya Allah, ampunlah dosa otak hamba ya Allah, ampunlah dosa hati hamba ya Allah, ampunlah dosa mata hamba ya Allah, ampunilah dosa napas hamba ya Allah, ampunilah dosa mulut hamba ya Allah yang selalu menjawab dengan sakit hatinya terhadap orang tersebut. Hamba menjawab kata-katanya ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang hamba lakukan ya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki hamba ya Allah. Jika ada makhluk-makhluk yang masuk dari amarah-amarah hamba, dari emosi-emosi hamba ya Allah, hamba mohon ampun atas segala amarah-amarah hamba, emosi-emosi hamba ya Allah, kecewanya hamba terhadap sikap orang tersebut kepada hamba ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini hamba memaafkan atas kesalahan orang tersebut ya Allah, yang berkata-kata kasar terhadap hamba, yang menyakiti hati hamba, yang menyakiti pikiran hamba ya Allah. Hamba maafkan orang tersebut. Kalau boleh anak-anak Umi menyebutkan nama orang yang bersangkutan. Kita teruskan lagi ya. Ya Allah, hamba maafkan si Pulan bin Pulan, atau kalau wanita si Pulanah bin Pulan ya Allah. Hamba memaafkan ia dikarenakan ia tidak tahu bahwasanya menyakiti hati orang lain itu adalah salah dan dosa besar di hadapanmu ya Allah. Ampunilah kesalahannya ya Allah. Hamba maafkan ia. Hamba mohon ampunilah kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah. Sadarkanlah ia ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Jika ia masih bermanfaat untuk iman dan takwa, kembalikanlah ia ke jalan yang benar ya Allah. Kembalikanlah ia ke jalan yang benar ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya hatiku ini dimasuki oleh kerajaan jin dan ia ingin menguasai organ-organ tubuhku, aku mohon kepadamu, ampunilah keinginan-keinginan kerajaan jin tersebut ya Allah. Amin. Dan jika ia ingin keluar, keluarkanlah ia dengan cara baik-baik ya Allah. Tapi jika ia membangkang tidak mau keluar, hamba mohon kepadamu, hancurkan ia ya Allah, hancurkan ia ya Allah, dan keluarkan ia dalam keadaan hancur ya Allah, dan dia hanya menunggu hari kiamat tiba ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kesembuhan pada hatiku ya Allah. Berilah kesembuhan pada pikiranku ya Allah. Berilah kesembuhan pada organ-organ tubuhku semuanya ya Allah. Dengan Engkau memberikan kesembuhan pada hamba ya Allah, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman
tauhid dan ketakwaan hamba beserta keluarga hamba kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi anak-anak Umi tidak usah risau, tidak usah merasa gundah gulana, bahwasanya yakinlah segala apa yang terjadi dengan kita itu ada pembelajaran yang sangat berharga. Anak-anak Umi tidak usah marah. Jika marah itu datang, itu manusiawi. Jika emosi itu datang, itu manusiawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahdaf walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Dari pesan Rasulullah SAW tersebut, kita harus menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jika anak Umi masih marah, anak Umi masih emosi, anak Umi masih galau, datanglah kepada Allah dengan memohon kepada Allah, mohon pertolongan Allah agar Allah sembuhkan dari sakit. Manusia ini adalah kepunyaan Allah. Hati ini adalah kepunyaan Allah. Otak ini adalah kepunyaan Allah. Seluruh anggota tubuh kita ini adalah kepunyaan Allah. Sesuatu yang datang, kembalikan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pembahasan Umi ini adalah, anak-anak Umi, jika mendapat perlakuan yang kurang baik dari siapapun, walaupun hati anak-anak Umi marah, anak-anak Umi harus kembali kepada Allah. Anak-anak Umi berdoa seperti yang Umi doakan tadi, agar jiwa anak-anak Umi tentram, aman, nyaman, dan anak-anak Umi dirahmati oleh Allah. Dan jangan lupa, maafkan orang yang berbuat jahat dengan kita. Anak-anak Umi jangan takut memaafkan orang, karena jika anak-anak Umi memaafkan seseorang, rahmat Allah akan meliputi anak-anak Umi. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada, mudah-mudahan dalam rahmat Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.